Saudara, di masa sulit seperti ini, iming-iming hasil investasi tinggi memang sangat menggiurkan. Namun tahan dulu, Anda harus berhati-hati karena investasi ilegal masih merajalela. Bulan Juni kemarin, Saudara, Satgas Waspada Investasi yang dikepalai Otoritas Jasa Keuangan menemukan ada 99 usaha investasi tanpa izin. Paling banyak dalam bentuk perdagangan berjangka atau forex ilegal, sebanyak 89 usaha. Lainnya berbentuk penjualan langsung ilegal, investasi uang kripto ilegal, dan investasi uang. Yang perlu diwaspadai, Saudara, adalah cara mereka membuat situs online yang mirip sekali dengan perusahaan investasi lain yang memiliki izin. Akhirnya, kesan yang ditangkap adalah seakan-akan mereka ini juga mempunyai izin usaha. Jadi agak sedikit samar begitu. Nah, mati satu tumbuh 1000. Mengapa meski kerap dibabat selalu saja muncul investasi ilegal? Tentunya ada penawaran karena ada permintaan. Masih banyak orang terjerat dalam iming-iming bunga dan imbal hasil yang tinggi. Keuntungan cepat dan tanpa risiko. Dan Saudara, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mendorong adanya penegakan hukum yang lebih intensif guna memberangus investasi ilegal. Keberadaan investasi ilegal plus pinjol nakal dapat mengganggu iklim digital ekonomi. Investasi khususnya dan juga OJK secara umum untuk melakukan penegakan hukum secara intensif kepada investasi ilegal, baik yang pinjaman online ataupun bentuk asuransi yang kemudian bisa menghilangkan kerugian-kerugian itu kepada konsumen agar tidak menjadi korban. Dan Saudara, kita akan berbincang dengan Tongam L. Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi. Kita bicara dulu soal investasi ilegalnya. Pak Tongam, selamat malam. Selamat malam, Bu. Oke, Pak Tongam, ini kan salah satu kuncinya untuk melihat apakah sebuah investasi itu legal atau tidak adalah izin dari OJK. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih dulu, apa perbedaan investasi yang memang ada izinnya dari OJK dan yang tidak? Ya, terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa investasi ini sebenarnya yang dimaksud di dalam tugas Satgas Waspada Investasi adalah bukan investasi yang perizinannya dari OJK. Tetapi investasi-investasi dimaksudkan di sini adalah investasi yang memang perizinannya bisa berasal dari berbagai institusi seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Kementerian yang lain-lainnya, termasuk Bapepti juga. Jadi perlu kami luruskan bahwa kegiatan-kegiatan investasi ini bukan melulu di OJK. Namun demikian, dalam perlindungan konsumen atau masyarakat, OJK membentuk Satgas Waspada Investasi yang beranggotakan 13 kementerian lembaga. Jadi kondisi yang saat ini adalah memang penawaran-penawaran investasi ilegal ini sangat marak dan akan tetap marak karena memang itu tadi kita ibaratkan supply demand. Jadi supply itu ada karena demand-nya ada. Oleh karena itu memang kegiatan-kegiatan investasi, penawaran investasi ilegal ini kita lihat contohnya ya, maraknya kejadian-kejadian penawaran ini juga diakibatkan mudahnya saat ini orang membuat aplikasi situs web untuk menawarkan investasi legal, termasuk juga menawarkan melalui media-media sosial. Nah, ini menjadi perhatian juga bagi masyarakat bahwa sangat mudah mendapatkan informasi itu. Oke, salah satu yang paling menarik dari investasi legal itu, legal dan ilegal sih sebenarnya banyak sekali yang menawarkan bunga tinggi dan kadang nggak masuk akal sih Pak. Sebenarnya OJK adakah memberikan batasan bunga yang pantas begitu? Jangan dijawab dulu Pak Tongam, kami akan segera kembali tetap di Berita Utama segmen Kompas Bisnis.